Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hei penguasa, adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Tapi ada isu tentang gerakan G22 September. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa jelaskan lah sikit-sikit tadi itu, karena orang pada bingung loh, kok sehari-hari ini ada G22S, apa pula ini? Sementara 40 hari ke depan Pak Presiden akan berada di IKN, di tengah uang yang makin susah dicari katanya dalam berita terakhir kami itu. Marilah surat utang negara lah kemana-mana, luar biasa. Warisan utang kepada Prabowo pun nggak tanggung-tanggung, 8.500 triliun cing. Wassalam. Apakah ini menjadi sebuah ketakutan nyata dari cerita masa depan? Mungkin bisa dijelaskan Bang Ihsanuddin Nursi. Dan tentang coblos pakai kotak kosong. Apa kotak kosong itu? Pilihan tak memilih semuanya. Apakah ini akan bergulir sebelum pilkada ini berada? Di tengah isu G22S ini juga ada pencabutan TAP MPRS nomor 3367 kepada keluarga Bung Karno. Ya, tafadhol Bang Ihsanuddin Nursi pencerahannya untuk menerangkan kepada pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Kita mulai dulu dengan pencabutan TAP 33 tahun 66 yang menyatakan Soekarno terlibat dalam peristiwa G13 PKI. Lalu Menteri Kehakiman yang baru, Menteri Kehakiman yang sekarang ini mengeluarkan surat pencabutan TAP itu, dan kemudian pencabutan TAP itu surat itu diserahkan kepada Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR. Ketua MPR menyerahkan kepada Ibu Megawati. Kebetulan saya menyaksikan mata kepala peristiwa itu kemarin. Ini kan dalam pemerintahan ke depan ya, artinya menjelang pemerintahan Prabowo yang sama Bu Mega lagi ya, ada hang-heng-hong sikit lah begitu ya. Mungkin saya menyaksikan kemarin gitu ya. Saya lihat rame itu di acara itu, dan berbagai tokoh PDIP turun semua gitu. Dan setelah acara itu saya dialog dengan TB Hasanuddin. Saya tanya bagaimana sebenarnya tata urutan hukum dalam konstruksi pencabutan TAP 33. Bukankah MPR sudah tidak lagi berwenang mengeluarkan TAP? Ya, itu memang ini soal keterlibatan Soekarno-nya, kata Tubagus Hasan, bahwa dia tidak terlibat dalam konstruksi itu. Nah, tapi tentang tata urutan hukumnya kami berdebat panjang. Diakui bahwa problemnya memang ada problematik tata urutan hukum yang nggak karu-karuan yang selama di era Joko Widodo ini. Obrolan setengah jam kami berdua itu menarik karena dia kebetulan 15 tahun di DPR gitu, 3 periode lebih gitu. Dan dengan pengalaman panjang, bahkan teman-teman dia pernah menjadi tokoh utama di balik dari PDIP gitu. Lalu saya tanya lagi ke tokoh PDIP yang lain. Mereka bilang, ya dianggap kok, sudah dianggap tidak berlaku lagi TAP 3. Saya bilang, kenapa dianggap? Ya kan ada TAP MPR-nya, TAP MPR 2003 katanya. Saya tanya balik, kalau MPR mengeluarkan TAP 2003, pertanyaan besarnya menjadi, itu kan sudah berlaku TAP Undang-Undang Dasar 2002. Dan Undang-Undang Dasar 2002 tidak ada lagi yang namanya lembaga tertinggi, dan tidak ada lagi MPR boleh mengeluarkan TAP MPR, karena MPR-nya sudah kalau pakai istilah Amin Rais, sudah dilucuti gitu. Lalu bagaimana MPR masih bisa mengeluarkan TAP MPR, saya bilang. Lalu dikirimlah kemudian dokumen ke saya tentang TAP MPR itu. Nah, itulah yang dijelaskan oleh Bambang Susatyo, bahwa TAP 33 itu termasuk TAP yang bersifat enmale, sudah dilaksanakan, berlaku sekali, dan kemudian dinyatakan dicabut. Dan itu kan argumentasi yang dibangun oleh kondisi hukum itu, karena Bambang Susatyo juga menyatakan bahwa keputusan Soekarno terlibat atau tidak terlibat itu tidak melalui proses hukum. Pertanyaan berikutnya menjadi, dia bermain semantik di sini. Jadi ini orang-orang ini bermain semantik, dalam istilah hukum namanya bermain semantik.
Artinya Soekarno diputuskan kayak gitu tanpa melalui hukum, dan sekarang juga diputuskan dengan begitu dicabut tap itu dengan begitu bebas, dan itu hukum gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan tanpa proses hukum? Kan gitu pertanyaannya. Apakah dengan begitu terus menjadi selesai? Saya tidak ingin masuk ke dalam kasus, apakah Soekarno terlibat atau tidak terlibat. Saya masuk saja dalam apa yang disebut dengan, jadi istilahnya pokok perkaranya nggak usah kita persoalkan apakah Soekarno terlibat atau tidak terlibat. Nggak usah kita persoalkan. Kita bicarakan prosesnya dulu. Dalam hukum namanya prosedural formalnya ini bener apa enggak gitu. Baru kita nanti yang dipakai di MK itu kan proseduralnya. Iya, akhirnya ujungnya begitu. Ujungnya kita pakai dulu itu gitu loh. Nah, baru kita nanti bisa kita pakai gitu. Baru kita bicara materialnya gitu. Materialnya tadi apakah Soekarno terlibat atau tidak terlibat itu nomor 2. Tapi proses hukumnya benar apa enggak nih? Menurut saya kalau peristiwa ini berlangsung kayak gitu, maka sesungguhnya para penegak hukum di Indonesia ini harus menegaskan dulu apakah memang ini, karena pernah keluar pernyataan dari MK sendiri bahwa begitu yang namanya berlaku Undang-Undang Dasar 2002 dalam praktek penyelenggaraan tidak pernah lagi ada TAP yang diterbitkan. Sehingga kalau ada TAP terbit pada 2003, ini berarti muncul pertentangan dengan pernyataan bahwa setelah selesai amandemen keempat 10 Agustus 2003, setelah 10 Agustus 2002 tidak ada lagi MPR sebagai lembaga tertinggi. Dengan posisi tidak ada lagi lembaga MPR sebagai lembaga tertinggi, maka tidak lagi ada kewenangan bagi MPR untuk melahirkan TAP. Itu logikanya begitu gitu. Soal isi muatannya kemudian ada 3 jenis TAP yang dibatalkan sekian, direnceng habis-habisan, itu soal nomor 2. Tapi saya kembalikan ke dulu dalam tata urutan perundang-undangan. Anda ngakui nggak bahwa Undang-Undang Dasar 2002 itu berlaku? Bahkan hingga hari ini. Dan kalau hingga hari ini berlaku, sejak yang namanya 10 Agustus 2002, maka sesungguhnya tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, dan karenanya tidak ada lagi lembaga yang boleh melahirkan TAP. Walaupun dalam undang-undang tentang tata urutan perundang-undangan masih diakui MPR boleh melahirkan TAP, tetapi lembaga tertinggi ini sudah tidak ada, sehingga tidak ada lagi lembaga yang boleh melahirkan TAP. Maka kebijakan-kebijakan setelah 2002 dari MPR sesungguhnya statusnya bukan keputusan apa-apa, bukan suatu keputusan hukum yang mengikat. Itu struktur hukumnya, logika tata urutan perundang-undangannya begitu gitu. Ini sesungguhnya tidak hanya terjadi pada persoalan pencabutan ini, karena ini kan sebenarnya dimulai dengan Kepresnya Susilo Bambang Yudhoyono yang menyatakan Bung Karno sebagai pahlawan nasional, kan gitu kan, 2012. Nah, Kepres ini kan sebenarnya bertentangan dengan TAP 33 tadi. Nah, ini sama dengan namanya Kepres 17 2022, bertentangan dengan TAP MPR 25 tentang PKI. Jadi kan kacau kan. Lagi-lagi sebenarnya di bawah Undang-Undang Dasar 2002 ini tata urutan perundang-undangan perlu dibenahi. Nah, ketika saya baca lebih lagi mendalam gitu ya, beberapa TAP MPR yang bicara tentang kedudukan dan tata hubungan antar lembaga negara dicabut. Termasuk itu TAP yang dicabut. Padahal hingga hari ini, tata hubungan dan kedudukan antar lembaga negara itu amburadul. Hanya karena mereka menerapkan sistem presidensial penuh. Oke, kalau dalam kerangka sistem presidensial penuh, maka muncul pertanyaan saya. Anda menempatkan KPK ada di mana? Setelah revisi Undang-Undang KPK berarti di bawah Presiden. Tapi sekarang pertanyaan berikut, BI ada di mana? Komisi yudisial ada di mana? Maksud saya ingin mengatakan, ini sumber masalah besarnya ada di Undang-Undang Dasar 2002 yang gagal sebenarnya menata tata urutan perundang-undangan. Dan nanti berkaitan dengan posisi nanti kota kosong. Bukan sekedar kekuasaan presiden lebih besar sedemikian rupa, itu setelahnya namanya presiden berkuasa. Sebelum berkuasa pun, gitu ya, koalisi partai-partai ini mengakibatkan semua partai bisa bergabung jadi satu untuk mengusul satu tokoh siapa menjadi calon. Kan pasal 6 ayat 2 boleh bicara begitu. Partai atau gabungan partai-partai mengusulkan satu calon. Nah, itu logikanya berarti satu partai atau gabungan partai-partai mengusulkan yang namanya calon gubernur yang dihadapi kota kosong. Sekali lagi, ini saya sih kemarin saya ngelihatnya antara ketua umum PDIP Bambang Susatyo dan beberapa tokoh PDIP, saya lihatnya dari jauh sehingga mereka tidak terlampau ya saya memang tidak, I am ordinary man, saya orang biasa aja gitu, sehingga mereka juga tidak ngelihat saya gitu. Tapi kan saya menyaksikan, walaupun jarak saya dengan mereka cuma ya sekitar 5 meteran gitu ya. Tapi saya menyaksikan gitu. Dari sana saya melihat begini. Di mana sebenarnya kepedulian para petinggi negeri ini, kepedulian para elit politik negeri ini gitu ya, itu memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak dalam kondisi yang sesak nafas, tidak dalam posisi pengap seperti sekarang karena berbagai kebijakan politik yang menyudutkan, dalam berbagai kebijakan politik yang tidak membangun kelapangan dada, kelapangan pikiran. Lalu Anda berharap dengan posisi begini Indonesia bisa menyebut Indonesia emas, bahkan orang menyebut Indonesia
sosial emas atau Indonesia cemas, kan kacau kan? Artinya ketika kita balik lagi ke dalam upaya mencabut TAP ini, mbok ya dibenerin dulu kelembagaan ini, mbok ya dibenerin dulu konstitusinya. PDIP menganggap Bung Karno sebagai tokoh utamanya gitu ya. Maka benari dulu pemikiran-pemikiran yang salah dengan merujuk pola pikirku Soekarno. Apa dasarnya? Undang-Undang Dasar 2002-nya dibenahin. Itu akar berpikir Bung Karno. Karena Bung Karno panitia 9 masuk. Di panitia 9 itu dia yang merumuskan kata pembukaan. Apakah kemudian sekarang muncul sesuai dengan kata pembukaan? Kan enggak. Jadi sesungguhnya PDIP, sorry saya pernah jadi narasumber untuk mereka gitu ya. Jadi buat saya ngomong kayak gini biasa aja. Artinya saya ingin mengatakan, kalau kita memang mau konsisten, kita punya komitmen kuat untuk menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara, punya marwah gitu ya, punya harkat martabat gitu ya, menegakkan kehidupan berbangsa dan negara berdasarkan konstitusi kita yang sebenarnya, dan itu pernah dilahirkan pemikiran itu oleh Soekarno. Kenapa nggak itu kita tegakkan gitu? Kenapa Anda ribut misalnya Pancasila 1 Juni 1945 bukan Pancasila secara konstitusional pada 18 Agustus 45 misalnya gitu. Contoh sederhananya gitu. Sampai Anda berpikir tentang Pancasila, Trisila dan Ekasila. Ini itu kan dalam bahasa sederhana kalau kita ambil gitu, itu pergumulan pemikiran Soekarno yang muncul selama dia berkuasa dan kemudian melahirkan persoalan-persoalan tersendiri dan ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Maka persoalan yang kita atasi, kelebihannya kita terus jaga, mestinya begitu kalau saya. Nah, itu soal TAP 33 gitu ya. Soal TAP 33. Nah, sekarang kita pindah ke soal kota kosong. Pembegalan konstitusi partai namanya. Mereka bilang. Lanjut istilah mereka gitu ya. Kota kosong. Kalau kita bicara kota kosong, benahin dulu tuh pasal 6A ayat 2. Satu partai dan gabungan partai dapat mengusulkan calon. Kalau setiap pilkada seluruh partai bergabung jadi satu, yang ada cuma calon independen. Calon independen sudah berhadapan dengan entry barrier. Oh iya. Entry barrier-nya yang ngumpulin. Ya, kan berhadapan dengan entry barrier. Entry barrier-nya hambatan masuknya adalah seperti dirasakan oleh banyak orang bahwa partai membangun namanya hambatan masuk. Jadi pasal 6A dan hambatan masuk dibikin oleh partai dalam konstruksi cagup dan cawabub, dalam cabub atau kemudian cawakot, sebenarnya dibikin masalah oleh partai sendiri. Jadi ketika demokrasi bicara tentang kesetaraan dan kesamaan kedudukan, apalagi kalau kita baca misalnya pendapat Obama tentang the new beginning gitu ya, tentang demokrasi. Itu kan Obama ngakuin, atau kita lihat misalnya pernyataan William Blum, atau misalnya kita lihat bagaimana pernyataan berbagai kalangan bahwa demokrasi merupakan proyek gitu. Ketika kita balik ke kota kosong, problematiknya adalah pertama, secara sistem, ini sesungguhnya tidak juga melahirkan pilihan-pilihan terbaik masyarakat. Buku Prahara Bangsa membuktikan bahwa makin tingginya biaya politik dalam pemilu, perhatikan nih. Ini temuan Ihsanuddin Nursi dalam Prahara Bangsa. Makin tingginya biaya politik dalam pemilu tidak punya hubungan relasi signifikan dengan makin baiknya rakyat mendapatkan pemimpin terbaik. Iya, bahkan benar sekali, bahkan sebaliknya. Benar sekali. Pada saatnya sama, makin tingginya biaya politik dalam pemilu, makin amburadulnya daftar pemilih tetap. Karena tidak terjadi relasi signifikan antara pertumbuhan penduduk dengan peningkatan daftar pemilih tetap. Nah, angka-angka kacau. Itu data. Belum Iya benar, data gitu. Jadi lucu kalau kita bicara kayak gitu, iya lucu sekali. KPU lagi sibuk, bahkan lagi sibuk ngurusin yang sudah terpilih pun ada fenomena pada mengundurkan diri atau diganti sama bohir-bohir partainya. Nah, balik lagi ke soal ini nanti, kalau artinya lagi-lagi, kalau kita mau benahin ini, balik lagi ke benahin dulu Undang-Undang Dasar 2002-nya. Benahin dulu. Kita mau milih sistem apa sebenarnya? Kita mau tetap memberdayakan demokrasi liberal yang menghasilkan amburadulnya masyarakat, social disorder kayak gini. Yang saya bilang kalau mau lihat si social disorder itu, lihat aja jalan raya, itu disordernya. Satu, kalau nggak percaya lagi lihat social disorder, lihatlah Car Free Day hari Minggu. Masyarakat di situ beraturan apa enggak? Bagaimana ada sekelompok masyarakat ingin menguasai Car Free Day dengan kelompoknya sendiri. Bagaimana mereka yang pakai sepatu roda seolah-olah tidak ingin terganggu dengan bilangan lain sehingga minta orang lain menyingkir ketika dia harus lewat. Itu kan gila itu. Itu perilaku-perilaku yang sok kuasa kayak gitu, itu meluncur ke masyarakat paling bawah. Itu budaya demokrasi liberal. Jadi itu yang mesti kita pahami. Apa poinnya? Ketika interaksi sosial tidak lagi dipenuhi dengan sikap saling menghormati dan saling menghargai, maka interaksi sosial itu, ini tesisnya. Ketika interaksi sosial
dia tidak punya muatan penghargaan dan penghormatan, respect and appreciate each other, gitu ya, maka sesungguhnya interaksi sosial itu bermuatan negatif. Maka ketika interaksi sosial bermuatan negatif, outputnya itu social distrust, social disorder. Itu karena kita tadi ketika masuk ke dalam politik, maka muncullah politik disorder. Politik yang mau menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Itulah yang saya bilang bertahun-tahun lalu. I am the law, I am the king. Dan saking kuatnya I am the king, maka sudah saya di akhir jabatan selama 40 hari terakhir, saya mau berkantor di IKN. Bingung kan kenapa saya sampai hubungin ke sana? Pertanyaannya, apakah ini kan akhirnya sadar. Jadi pernyataan berkantor 40 hari terakhir di sana, setelah sana, ini lemdak ini ngesot. Dan yang menariknya ketika gambaran apa yang disebut dengan bebek ngesot itu atau lemdak itu adalah semua pihak yang tadinya begitu mendengar arahan-arahan sang tokoh gitu ya, itu sudah mulai menjauh, sudah makin powerless gitu. Tapi kok mendadak ada G22S itu apa yang terjadi? Itu kan pasukan berani mati. Itu yang disebut dengan gambaran bahwa partai politik yang sesungguhnya impoten, yang gagal menjalankan perannya dalam demokrasi itu selalu dihadirkan kelompok-kelompok sosial yang mempunyai kekuatan sosial dan menunjukkan kekuatan politiknya. Itulah rencana-rencana apel. Jadi misalnya, dan ini berkali-kali bukan baru cerita soal G22S, bukan itu gitu, bukan soal itu. Tapi ini pernah dilakukan. Misalnya apel kelompok ini, apel kelompok ini, kepala desa waktu itu ya, macam-macam. Iya, kan berkali-kali, Nah, ini bukan sekedar kekuatan sosial. Memang dalam ilmu politik ini dibenarkan. Ini bagian dari partisipasi politik. Tapi partisipasi politik yang seperti ini menggambarkan bahwa ada hambatan dalam agregasi aspirasi ke partai politik, dan partai politik tidak lagi menyuarakan kepentingan publik, kepentingan masyarakat, melainkan pada kepentingan diri dan kelompoknya. Itu gambarannya. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.